Ya, pemirsa, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati resmi menaikkan tarif pungutan ekspor minyak kelapa sawit dari semula 7,5% menjadi 10%. Di sisi lain, Kementerian Perdagangan menyiapkan sejumlah langkah untuk menjaga kinerja ekspor CPO pasca kenaikan tarif tersebut. Kementerian Keuangan resmi menaikkan besaran tarif pungutan ekspor atas minyak kelapa sawit Indonesia dari sebelumnya 7,5% menjadi 10%. Kebijakan ini tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 30 Tahun 2025 tentang tarif layanan Badan Layanan Umum Badan Pengelola Dana Perkebunan pada Kementerian Keuangan. Bili tersebut ditetapkan pada 5 Mei 2025, kemudian diundangkan pada tanggal 14 Mei 2025 dan akan mulai berlaku pada 17 Mei 2025. Dalam konsideran Bili disebutkan kebijakan ini bertujuan untuk meningkatkan produktivitas dan nilai tambah produk hilirisasi perkebunan, khususnya bagi petani. Tarif ini diberlakukan atas ekspor kelapa sawit serta produk turunannya dan ditetapkan berdasarkan harga referensi CPO yang ditentukan oleh Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan. Di sisi lain, Kementerian Perdagangan menyiapkan beragam langkah untuk menjaga kinerja ekspor minyak kelapa sawit dan produk turunannya, menyusul kenaikan tarif pungutan ekspor. Direktur Ekspor Produk Pertanian dan Kehutanan Kemendak Farid Amir mengatakan, sejumlah langkah yang disiapkan untuk menjaga kinerja ekspor CPO antara lain melalui diversifikasi pasar ekspor hingga mendorong pengembangan produk hilir CPO. Selain itu, Kementerian Perdagangan juga akan mendorong dan mempromosikan produk hilir CPO, mengingat besaran pungutan ekspor yang lebih rendah dari produk hulu. Berbagai sumber, ID Action. Ya, pemirsa, untuk membahas tema kita kali ini, resmi tarif pungutan ekspor CPO naik menjadi 10%. Kita sudah tersambung melalui Zoom bersama dengan Bapak Gulat Manuring, Ketua Umum DPP Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia APKASindo. Halo Pak Gulat, apa kabar? Kabar baik Mas Pras, sehat selalu. Sehat selalu, terima kasih juga atas waktu yang disempatkan Pak Gulat. Dan sebelum membahas lebih jauh, review dari Anda seperti apa sih kondisi saat ini dari industri CPO di tanah air begitu Pak, silakan. Ya, jadi banyak sekali orang bertanya ya, apa hubungannya CPO dengan harga TBS? Ya jelas, karena 1 kilogram CPO itu berasal dari kurang lebih itu 5 kilogram TBS. Jadi kalau naik harga CPO, maka naiklah harga TBS kami petani sawit. Jadi pada 4 bulan terakhir ini kan terjadi penurunan yang pelan tapi pasti harga CPO dan terdampaklah ke harga TBS petani. Artinya apa? Ada anomali yang tidak biasa. Ketika produktivitas CPO Indonesia stagnan, idealnya hukum ekonomi berlaku. Bahwa terjadi permintaan, tapi tidak demikian gitu loh. Itu mungkin sekilas ya. Baik, tapi kalau dari sisi fluktuasi harga komoditas sawitnya sendiri begitu, apakah mempengaruhi perkembangan industri sawit nasional dari hulu sampai ke hilirnya? Ya, yang pasti saya sebagai petani sawit tentu saya lebih cenderung bicara ke hulu dulu, sektor perkebunan. Faktanya harga TBS itu turun 4 bulan terakhir, turun secara perlahan tapi pasti. Dan hari ini kalau saya cek itu harga kita turun dibanding 4 bulan lalu sudah anjlok sampai Rp1.050 per kilogram rata-rata gitu. Rp1.050 per kilogram. Memang sebelumnya berapa kalau boleh tahu Pak untuk TBS-nya sendiri? Sudah mencapai itu 3.700 per kilogram. Sekarang ini sekarang kan rata-rata hanya 2.800, 2.700 rank rata-rata ya. Ya. Ini data ini kami ambil data existing dari petani sawit yang tersebar dari Aceh sampai Papua. Di 25 provinsi perwakilan kita. Jadi datanya bukan data animasi, tapi existing di lapangan. Baik, rata-rata penurunannya begitu ya, dari 3.000-an ke Rp1.050 per kilogram ya, kalau kita lihat dengan pergerakan harga tandan buah segar itu tadi Pak. Maksudnya turunnya itu kurang lebih 1.000 sampai 1.050 turunnya dari 3.000. Turunnya dari 3.000, Ya, benar. Baik, turun sekitar 1.000-an begitu ya. Kalau misalnya ini kan ada rencana naik 10% nih. Kalau misalnya kita lihat pelaksanaan kebijakan pungutan ekspor CPO ya selama ini begitu yang masih sebesar 7,5% sendiri seperti apa Pak kondisi saat ini begitu? Apakah memang 7,5% ini juga masih berlaku? Kemudian apakah 7,5% ini sebenarnya memberatkan atau tidak? Kemudian apalagi nanti dengan rencana dinaikkan 10%? Ya. Sebenarnya ada yang tidak lazim ya. Ya, terlepaslah
parameter yang dilakukan oleh Kementerian Keuangan Oke. atas kebijakan kenaikan tersebut. Biasanya naiknya pungutan ekspor atau apapun terkait kepada pajak Ya. seperti biaya keluar, tapi bicara kita pungutan ekspor, itu terjadi jika harga CPO-nya naik. Kan ada kelompok-kelompoknya. Jika harga referensi sekian, Oke. harga CPO sekian, maka pungutan ekspor sekian. Jadi kalau naik harga CPO, maka naiklah pungutan ekspor. Tapi kali ini kan tidak, turun kok malah naik pungutan ekspor gitu loh. Oke. Dan sejauh ini sudah ada sosialisasi ataupun komunikasi begitu, diskusi bersama begitu dengan pelaku usaha, Pak? Ya, yang pasti kami petani sawit belum, termasuk juga teman-teman asosiasi petani lainnya, sepertinya belum. Dan saya rasa ini juga ke korporasi, stakeholder lainnya juga belum gitu loh. Tiba-tiba aja keluar peraturan Menteri Keuangan. Nah, tentu ini sangat mengejutkan kami di saat harga TBS kami sekarang sudah turun rata-rata Rp1.000 dibanding 4 bulan lalu. Oke. Nah, kenaikan 7,5% menjadi 10% harga CPO yang pungutan ekspor itu kan setelah saya hitung itu secara seksama ya, bukan bukan omon-omon. Itu berkurang harga TBS kami itu Rp100 per kilogram. Bisa dibayangkan betapa terkejutnya kami petani sawit di saat harga kami juga tidak baik-baik saja gitu. Baik, tapi kalau untuk pasar internasionalnya sendiri bagaimana untuk ekspor CPO kita begitu, Pak Gulat? Lah, kita kan bisa membandingkan kepada bursa ya, ini harga. Nah, kalau pasar internasional, saya pikir tidak ada data yang cukup meyakinkan kami bahwa kebutuhan dunia menurun akan CPO. Nah, coba itu kata Pak Prabowo. Kemana-mana Pak Presiden mengunjungi negara, mereka rebutan minta diberikan kuota CPO ke negara tersebut. Itu kan gambaran gitu loh. Dan saya juga melihat kebutuhan dunia semakin meningkat di saat tanaman produsen minyak nabati lainnya juga tidak menunjukkan kinerja produksi yang signifikan. Apalagi kita akan menuju ke B50 dan ini kan semua saling mengintai pasar dunia akan kebijakan-kebijakan pemerintah terkait minyak CPO tadi gitu. Oke, nah untuk pergerakan harganya sendiri di pasar internasional apakah CPO juga cenderung turun sehingga berdampak terkait dengan tandan buah segar tadi begitu, Pak Gulat? Ya, jadi kalau kita lihat dari harga CPO internasional ya kami juga membuat data-data selalu setiap minggu di-upload di media-media. Itu kan turun, baik itu bursa CPO Malaysia, bursa CPO Indonesia dan bursa CPO Rotterdam. Tapi perlu saya sampaikan ya, salah satu kalau kita lihat berapa jarak turunnya harga CPO Indonesia dengan Malaysia dengan Rotterdam, itu kan cukup jauh sekali jaraknya gitu loh. Nah, itu kita berkali-kali dihitung apa saja penyebab. Ya itu adalah beban. Apa itu beban? Pungutan ekspor dan bea keluar. Nah, itu satu. Yang kedua, di Indonesia ini lucu. Di negara manapun di muka bumi ini satulah rujukan harga. Contoh harga CPO. Loh kita ada namanya bursa CPO, ICDX, bursa CPO Indonesia ICDX itu kan milik Kementerian Perdagangan. Lah kemarin baru sebelum pergantian Presiden Prabowo dari Pak Jokowi itu kan tiba-tiba muncul disetujui satu bursa baru oleh Kementerian Perdagangan. Ini nggak habis pikir. Nah, sebelumnya juga sudah ada namanya tender CPO KPBN milik PTPN. Lah yang pertanyaannya yang mana rujukan dari harga CPO Indonesia? Ini berkali-kali saya sampaikan, ini berpotensi merugikan negara, berpotensi merugikan keuangan perekonomian masyarakat. Karena persaingan harga CPO itu akan menarik ke bawah. Karena bursa yang saya sebut tadi, bursa yang baru disetujui pada saat pergantian Presiden Prabowo ya, itu adalah dia juga pelaku bursa, dia juga pengkonsumsi CPO. Lah, siapapun tahu dia akan berusaha menarik harga CPO turun supaya mereka bisa membeli dengan harga murah. Jadi tidak fair, harusnya satu aja. Pemerintah kan sudah mencetuskan, mengeluarkan itu namanya bursa CPO Indonesia ICDX pada Oktober tahun 2023 ya kalau nggak salah. Jadi ini catatan penting bagi Kementerian Perdagangan. Semoga didengar Bapak Presiden. Nah, yang selama ini dipakai, digunakan begitu oleh pelaku usaha CPO sendiri begitu, acuannya harga yang mana, Pak? Sampai saat ini loh, Pak. Nah, di dalam Permentan 2025 yang baru, acuannya dua. Satu adalah bursa CPO Indonesia ICDX,
satu lagi adalah tender KPBN untuk harga TBS kami petani. Oke. Tetapi untuk referensi harga CPO Kemendak dia berkiblat ke tender KPBN. Lah tender KPBN itu kan terbatas, arisan atau di kelompok tertentu dan tertutup. Dan pesertanya juga semua yang ikut di tender itu adalah pengguna daripada CPO peserta ya. Oke. Dan yang paling penting juga, ini tender KPBN ini kan katanya mereka sudah punya PALMCO menggunakan semua minyak CPO produksi PTPN ya untuk kebutuhan produk biodiesel, minyak goreng. Lah kalau dia menggunakan sendiri, kenapa dia buka tender? Atau jangan-jangan PALMCO-nya memang hanya sekedar tagline. Nah ini perlu dicatat juga. Jadi janganlah terlampau banyak merecokin sawit ini. Kami petani sawit di bawah ini selalu numpang bengkak ketika harga CPO turun gitu loh. Baik. Lantas seperti apa sudut pandang Apkasindo ya terkait dengan kebijakan penaikan besaran tarif pungutan ekspor menjadi 10% ini? Apakah dampaknya akan lebih menekan lagi petani sawit? Di segmen berikutnya kita akan jeda dulu sebentar Pak Gulat. Dan pemirsa, kami akan segera kembali sesaat lagi. Ya, terima kasih Anda masih bergabung bersama kami dalam Market Review pemirsa, dan berikut ini kembali kami sampaikan data untuk Anda terkait dengan kelompok usaha yang terkena pungutan ekspor CPO. Ya, seperti yang bisa Anda saksikan di layar televisi Anda, ada pelaku usaha perkebunan yang melakukan ekspor komoditas perkebunan dan atau turunannya. Kemudian pelaku industri berbahan baku hasil perkebunan dan selanjutnya eksportir produk perkebunan dan turunannya. Jadi ya terkait dengan dampak ataupun yang terkena pungutan ekspor CPO. Berikutnya 5 besar produsen minyak sawit. Data tahun 2024 Indonesia 46,5 juta ton, kemudian Malaysia, Thailand, Kolombia, dan Nigeria. Baik, kita lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Bapak Gulat Manurung, Ketua Umum Apkasindo. Baik, Pak, kalau kita lihat dengan beberapa data yang tadi sudah disampaikan, kemudian beberapa juga informasi awal yang sudah Anda berikan juga nih kepada pemirsa kondisi realnya di lapangan dari industri CPO di dalam negeri, lantas seperti apa sih terkait dengan kebijakan pungutan ekspor begitu yang menjadi 10%. Seperti apa dampaknya buat petani sawit, kemudian tekanannya ini akan lebih ke bagian yang mananya nih Pak, silakan. Ya baik, terima kasih. Jadi cukup menarik ya, ada statement dari salah seorang dari Kementerian Keuangan mengatakan bahwa naiknya pungutan ekspor ini itu akan mensejahterakan petani sawit. Jadi saya sudah mencoba mencari literaturnya dari mana ya. Di saat harga CPO turun, nah itu dia kata kuncinya. Jadi kalau banyak orang tidak memahami, apapun beban di hilir daripada industri sawit, itu yang menanggung hulu. Hulu itu siapa? Petani sawit. 42% kami ada di sana. Jadi kalau dengan harga pungutan ekspor kemarin, itu harga TBS kami berkurang itu sebesar Rp225 per kilogram. Nah, kalau dinaikkan pungutan ekspor menjadi 10%, berarti harga TBS kami berkurang per kilogramnya Rp300. Sebenarnya itu yang terjadi. Jadi berapa selisih kenaikan harga penurunan harga TBS ketika naik menjadi 10%? Itu rata-rata 75 sampai Rp100 berkurang harga TBS kami setelah dinaikkan menjadi 10%. Artinya rata-rata harga TBS petani berkurang Rp300 per kilogram. Nah, lantas apa yang harus dilakukan oleh pemerintah di saat memang kondisi seperti ini? Kami sepakat membantu meningkatkan pendapatan negara, devisa dan lain-lain, dan mengisi uang kas dari BPDP, Badan Pengelola Dana Perkebunan. Nah, kan ini kan berkaitan dengan program Kementerian Energi Bapak Presiden Prabowo ya. Itu kan dana itu dipakai dana dari dana sawit. Artinya harus ada uang yang tersimpan di BPDP. Tetapi berikanlah kami petani sawit kemudahan untuk meraih program daripada di mana uang itu disimpan, yaitu di BPDPKS. Dulu BPDPKS, sekarang namanya BPDP. Apa kemudahan itu? Ya berikan kami kemudahan untuk persyaratan replanting. Ini jangan dibuat persyaratannya beranak cucu. Udah anak cucu cicit lagi. Jadi kami kebingungan untuk memenuhi persyaratannya. Jadi harus ada lah namanya kompensasi kemudahan. Ya kasihan kami petani sawit, uang yang dikumpul itu uang petani. Tetapi ketika kita mengajukan, dibuat peraturannya segunung supaya kita nggak maksimum. Coba lihat aja PSR tahun ini, permajaan rakyat yang disiapkan oleh Bapak Presiden itu ada 120.000 hektar. Tapi capaiannya per bulan
April yang lalu itu baru 6.000 hektar lebih atau kurang lebih itu berapa persen itu? 5,82%. Tentu kan ini berlawanan dengan cita-cita besar Bapak Presiden untuk meningkatkan kesejahteraan petani melalui meningkatkan produksi dan membantu mendukung mensukseskan program Kementerian Energi Biodiesel. Lah kalau kami nggak bisa replanting, rata-rata produksi kita kan sekarang ini petani yang tidak replanting kan paling 600 sampai 800 kg TBS per hektar per bulan dengan rendemen rata-rata itu 18 sampai 22. Nah, kita bandingkan, kita fair, banding dengan yang sudah replanting, PSR, apa yang terjadi? Produksi mereka sudah mencapai sekarang 2,5 sampai 3 ton TBS per hektar per bulan. Bandingkan yang tidak PSR 600 hektar, 600 kilo. Bandingkan dengan rendemen yang sudah ikut PSR, program keberhasilan PSR ini sudah mencapai 26 sampai 28% rendemen daripada TBS yang dihasilkan petani PSR. Ini keren. Tapi kenapa persyaratannya selalu dibuat menjadi kami tidak mampu dengan segala keterbatasan kami petani sawit? Permasalahannya di situ sekarang. Ya, kalau bicara mengenai memang replanting, sebenarnya apa yang krusial begitu yang mungkin perlu segera dicarikan solusinya begitu sehingga tadi tidak akan berdampak terkait dengan produksi CPO sendiri ke depannya begitu. Mengingatkan alasan Kemenkeu dalam menaikkan tarif sendiri atau pungutan ekspor ini menjadi 10% adalah untuk meningkatkan produktivitas perkebunan serta nilai tambah dari produk hilir nih Pak. Iya, jadi apa yang dikatakan oleh Kementerian Keuangan itu nggak nyambung. Saya pikir kepada semua ditanya Fakultas Pertanian yang ada dari Aceh sampai Papua, nggak benar itu. Pungutan ekspor meningkatkan produktivitas perkebunan petani sawit. Lah, hubungannya di mana? Harga CPO tidak naik. Yang kedua, serapan dari PSR yang kami harapkan dicita-citakan juga tidak bisa kami serap. Nah, jadi ya permasalahannya sederhana sekali ya. Kenapa tidak bisa petani 7,2 triliun disiapkan tahun ini uang untuk replanting yang terserap dari 120.000 hektar. Yang bisa kami replanting per April baru kurang lebih 6.000 hektar. Bayangkan, 120.000 berbanding 6.000. Ini sudah pertengahan tahun. Kenapa terjadi? Persyaratannya itu dikurangi. Buatlah, mau saja petani ikut replanting atau PSR. Sudah disyukurin sama semua kementerian terkait sawit. Kenapa? Permasalahan sawit Indonesia itu di petani. Produktivitasnya itu hanya 20-25% dari 100%. Lah ini yang harus kita genjot melalui replanting karena bibit, umur, populasi per hektar juga tidak terpenuhi. Harus satu-satunya adalah jalan replanting. Kita di hilir sudah canggih, tapi kita ketinggalan di hulu. Makanya kata Ketua Gabungan Minyak Dewan Minyak Sawit Nasional Bapak Saad Sinaga, kita ini tertinggal. Huluisasi kita jauh tertinggal. Apa permasalahannya? Replanting. Replanting apa? Terkait pertama legalitas lahan harus kita minta ke Kementerian Kehutanan surat, minta ke TRBPN, minta ke BPKH. Banyak sekali dibuat. Sebatas petani sawit loh. Petani sawit bagaimana bisa mengurus itu? Gak bisa diberikan. Apalagi Mas Pras, itu kan Kementerian Bappenas sudah memasukkan sawit sebagai tanaman strategis untuk rencana pembangunan jangka panjang nasional. Artinya apa? Semua kita harus bersatu padu. Bappenas itu rumahnya semua kementerian, ikut dong ke sana. Jangan malah membuat peraturan-peraturan yang justru kami tidak bisa meraih. Di saat kami dibebankan terus dengan pungutan ekspor yang naik terus. Itu dia yang banyak orang tidak tahu. Lantas apakah ada metode ataupun langkah alternatif yang bisa dilakukan untuk kondisi saat inilah pemerintah begitu untuk mendorong produktivitas tanpa harus menaikkan besaran pungutan ekspor nih Pak? Ya, kalau kami sekali lagi saya sampaikan petani sawit ini identik dengan progresif. Kami tidak cengeng, tidak manja, tapi berikan kami kemudahan untuk bisa membantu Bapak Presiden Prabowo menggapai pertumbuhan ekonomi 8%. Apa itu? Berikan kami kemudahan untuk memenuhi untuk melengkapi persyaratan PSR. Sudah saya jelaskan tadi, capaian 2045 100 juta ton. Kalau petani sawit ikut PSR, nggak usah 100%, 50% saja yang bisa ikut petani PSR. Kita nggak usah 2045 100 ton, 2030 kita sudah capai. Satu, yang kedua adalah terkait Sarpras. Sarpras itu ada bantuan pupuk ke petani. Ingat ya, itu bukan APBN. Kami sering diejek oleh stakeholder petani-petani tanaman lain seperti padi, cabai, ya kan? Dikira itu APBN, tidak, itu uang kami. Beban yang dibebankan hari ini berkurang harga TBS petani sawit Rp300 per kilogram untuk dipungut oleh pungutan ekspor. Karena saya bilang tadi, apapun beban di hilir itu hulu yang nanggung.
Nah, yang kedua adalah yang bantuan pupuk. Ini kan kita nggak tahu ya bagaimana caranya persyaratan pupuk itu. Banyak sekali, minta drone lah, minta inilah, minta itu. Bagaimana petani sawit bisa pakai drone? Dia dengan segala keterbatasannya gitu loh. Jadi janganlah memberikan. Nah, yang ketiga itu jalan dan jembatan. APBN sekarang APBD kan sangat-sangat terbatas. Kenapa enggak justru sawit dimudahkan untuk perbaikan jalan, jembatan? Kalau untuk yang program SDM, ya saya angkat jempol lah, BPD PKS Kementan sudah cukup bagus membiayai anak-anak kami, anak petani, anak supir truk, anak buruh tani untuk sekolah kuliah menggapai cita-citanya di 41 kampus. Tetapi untuk replanting ini sangat urgent ya, darurat kalau saya pakai istilahnya gitu. Oke, lantas seberapa jauh juga proyeksi harapan kontribusi pertumbuhan dari industri CPO sendiri nantinya terkait dengan pertumbuhan ekonomi nasional, kemudian sumbangsi ataupun kontribusinya terhadap penerimaan negara ke depan dengan adanya belet baru ini 10%? Ya, jadi kalau saya melihat dengan adanya 7,5 naik jadi 10% ini, capaian 8% semakin berat. Kenapa? Pasti berkurang lah namanya NTP petani, nilai tukar petani. Pasti berkurang namanya efek multiplier efek daripada petani. Coba lihat itu di media sosial, udah berteriak semua kan harga TBS turun terus Pak Gulat. Bagaimana nih Apkasindo? Bagaimana ini? Ya gimana? Hari ini turun lagi karena ada beban baru di pungutan ekspor yang 10%. Jadi kami melihat ke depan, boleh kita meningkatkan kebijakan pajak atau sejenis, tapi berikan juga kemudahan kami untuk tumbuh berkembang. Kenapa? Naiknya pungutan ekspor, turunnya harga TBS, itu bisa diimbangi jika produktivitas petani sawit itu di atas 2 ton per hektar per bulan. Caranya bagaimana? Replanting. Saya kembali lagi, replanting terus. Saya tidak bosan-bosannya menuntut hak kami petani sawit untuk bisa ikut replanting. Mau saja petani sawit ikut replanting. Itu sudah membantu Bapak Presiden untuk mencapai namanya pertumbuhan ekonomi 8%. Kalau sekarang baru 6.000 hektar dari target 120.000 hektar. Apa yang terjadi? Harusnya sebagai Kementerian Pertanian, Dirjen Perkebunan harus mengevaluasi. BPD PKS itu selalu disalahkan. No, BPD PKS menunggu limpahan pekerjaan ACC dari Kementan untuk bisa mereka bayar. Bukan salah BPD PKS, persyaratannya yang membuat BPD PKS tidak bisa banyak membantu kami petani sawit gitu loh. Oke, itu dia. Semoga memang nanti ada solusi juga yang menjanjikan begitu, dalam artian win-win solution ya antara pelaku usaha, pemerintah begitu, selama mungkin adanya pemberlakuan tarif impor tadi, tarif ekspor tadi ya, pungutan ekspor menjadi 10% begitu ya. Baik Pak Gulat, sayang sekali waktu terbatas. Terima kasih atas informasi, update, insight yang sudah diberikan kepada pemirsa IDX Channel pada hari ini. Selamat melanjutkan aktivitas Anda kembali, sampai berjumpa kembali Pak. Terima kasih. Terima kasih, salam sehat. Baik pemirsa, 1 jam sudah saya menemani Anda dalam market review dan perbaharui terus informasi Anda hanya di IDX Channel, your trustworthy and comprehensive investment reference. Karena urusan masa depan harus terdepan, aku investor saham. Saya Prasetyo Wibowo beserta seluruh kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih, sampai jumpa.